Shalom kasih Kristus, selamat Natal untuk kita semua. Hari ini adalah hari spesial bagi kita, yaitu hari di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Di hari yang spesial ini, mungkin persoalan yang kita hadapi masih tetap belum adanya perubahan. Saya berharap agar saudara dan kita semua untuk tetap percaya pada Tuhan, karena Tuhan sedang memproses agar kita menjadi lebih baik. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hidup kita semakin mengerti apa itu proses Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hari ini adalah hari yang spesial bagi kami, di mana kami merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Sekalipun Tuhan, kami masih banyak persoalan yang harus kami tangani, yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan tidak tinggal diam dan Tuhan terus akan berkarya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema walau di padang belantara, dalam Ayub 23 ayat 8 dan 9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana, atau ke barat tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Menjelang akhir tahun di mana seluruh umat Kristen merayakan Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, pemerintah menyampaikan kabar yang kurang menyenangkan bahwa tahun depan kita harus hati-hati karena kemungkinan akan mengalami krisis ekonomi. Mendengar berita seperti ini, ada yang patah semangat, ada yang berdoa dengan suara yang keras mengatakan, "Tuhan, di manakah Engkau?" Mungkin kita rindu mendengarkan jawaban Tuhan melalui doa yang dilakukan. Namun doa yang dipanjatkan sepertinya hanya sampai di atas plafon. Sesungguhnya menghadapi masa-masa kesukaran yang menimpa manusia, Alkitab mencatat dengan tujuan untuk menjadi peringatan dan ujian dari sebuah proses hidup. Kita sebut saja peristiwa yang menimpa Musa saat Tuhan proses. Musa sebagai pangeran yang dibesarkan di istana saat mengikuti dorongan hati untuk melakukan yang baik terhadap bangsanya yang terbelenggu karena penindasan. Ia harus melarikan diri dengan mengembalakan domba selama 40 tahun. Kasih Kristus, bila kita memahami arti pengiringan kita dalam Tuhan, kondisi apapun yang kita alami, Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan Dia selalu menyertai serta memberi pertolongan tepat pada waktunya. Kasih Kristus, masih ingatkah peristiwa perjalanan di padang belantara? Perjalanan ini merupakan perjalanan yang panjang, yaitu selama 40 tahun. Di mana setiap harinya diperhadapkan dengan padang gurun, yaitu tempat yang gersang, tempat di mana tidak ada kehidupan, sepertinya tinggal menunggu kapan waktunya ajal menjemput. Mungkin saat ini keadaan kita sedang berada di padang belantara, di mana kita sedang menghadapi kehidupan yang gersang, sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang diinginkan kapan dapat melewati perjalanan ini dengan sesingkat-singkatnya. Namun di mata Tuhan tidak ada jalan lain yang harus ditempuh oleh kita, karena ini merupakan jalan yang terbaik bagi orang-orang seperti kita. Walau kondisi tidak menyenangkan seperti di padang belantara yang sering kali diperhadapkan dengan bahaya dan harus menghadapi panas terik dan ganasnya padang belantara, kita harus tetap semangat. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bila kita mencermati peristiwa padang belantara, sesungguhnya Tuhan memberikan pertolongan bagi bangsa Israel itu sangat luar biasa. Padang belantara adalah tempat yang gersang. Tidak banyak pepohonan yang tumbuh di sana. Dan pada saat siang hari cuaca panas begitu menyengat dan kulit akan cepat sekali terbakar bila secara langsung menimpanya. Hal ini Tuhan tidak izinkan terjadi pada bangsa Israel, karena pada waktu siang hari Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan. Dan waktu malam hari pun mereka tidak menjadi mangsa binatang-binatang buas dari kegelapan malam, karena Tuhan melindungi mereka dengan tiang api. Pertolongan Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Mereka diberikan pakaian yang tidak pernah usang selama 40 tahun. Bahkan kasut yang terus berkembang mengikuti usia dari bangsa tersebut.
Jadi padang belantara bukan merupakan persoalan yang negatif bagi mereka yang mentaati dan mengikuti proses dalam menanti janji Tuhan. Menghadapi masa atau kehidupan di padang belantara, hendaknya kita harus memiliki pengertian dan pemahaman tentang rencana Tuhan. Untuk memahami hal ini diperlukan mengenal Tuhan melalui pembacaan firman-Nya dan berkomunikasi dalam doa. Bila kita tidak melakukan pengenalan dengan melalui pembacaan firman-Nya dan doa, akan sulit kita memiliki pengertian positif tentang padang belantara, di mana semua peristiwa yang kita hadapi itu merupakan proses untuk menggenapi rencana Tuhan bagi kita. Tujuan Tuhan membawa mereka ke padang belantara adalah untuk menguji, melatih, dan mempersiapkan bangsa Israel. Demikian juga dengan kita, bila kita sedang menghadapi permasalahan yang sepertinya tidak kunjung selesai, berarti Tuhan sedang menguji kita dalam menggenapi rencananya. Kekasih Kristus, saya berharap kita semua jangan salah memahami atau salah mengerti saat kita menghadapi padang belantara. Bukanlah Tuhan sedang menghukum, menolak, atau menyingkirkan kita. Ingat, ini adalah tempat melatih otot iman kita, dan ini juga merupakan tempat kemenangan bila kita tetap melekat dalam Tuhan. Mari tetap semangat walau di padang belantara. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk tetap setia dalam mengiring Engkau sekalipun persoalan terus-menerus bergulung dalam setiap hidup kami, Tuhan. Kami percaya bahwa itu semua adalah proses untuk menguji kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang siap ketika Engkau memulihkan keadaan kami. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau datang ke dunia untuk menebus kami dan mengubahkan keadaan kami dari yang berdosa menjadi yang dibebaskan dari dosa, dari kutuk menjadi diberkati. Tuhan, itu merupakan pengorbanan-Mu. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan semuanya. Maka dari itu biarlah kami tetap beriman kepadamu, Tuhan. Di hari yang spesial ini kami semakin yakin Tuhan lahir untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita mengakhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.